Halo kaula muda, apa kabar kalian? Sedang apakah kalian waktu menonton video ini? Oke lah, tidak penting, langsung saja. Kali ini kita akan mereview film Bang Bang. Film ini rilis pada tahun 2011, dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Katrina Kaif yang cantiknya aduhai. Oke, langsung saja masuk ke awal film. Di awal film kita diperlihatkan seorang teroris yang ditahan oleh kepolisian di kota London, yang kemudian dijemput oleh salah satu kolonel dari India untuk kemudian dibawa ke India dan dihukum mati. Namanya adalah Umar Zafar, mungkin emang lahirnya di bulan Zafar. Sedangkan nama kolonel tersebut adalah Kolonel Nanda, yang menyatakan ia akan dibawa ke India untuk diadili. Sedangkan si Zafar ini kemudian menyatakan bahwa semua orang dapat disogok. Beberapa saat kemudian terjadilah penyerangan terhadap penjara tersebut yang dilakukan oleh anak buah si Zafar ini, yang membuat semua yang ada di sana meninggal dunia termasuk Kolonel Nanda. Namun sebelum meninggal dunia, Kolonel Nanda berpesan kepada Zafar bahwa kematiannya terhitung mundur dari saat itu. Ya iyalah, masa terhitung maju, namanya juga kematian. Dengan berjalan santai dan diiringi oleh kobaran api yang ada di belakangnya seperti di film Power Rangers ketika menang dari monster, Umar Zafar pun berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa India dan London ingin melakukan kesepakatan untuk kerjasama. Jika perjanjian tersebut sudah ditandatangani, Umar Zafar dan koloninya pun terancam bahaya. Umar Zafar pun berencana untuk menggagalkannya dengan mencuri Kohinoor, yaitu berlian yang dihadiahkan kepada Ratu Inggris. Dan film pun dimulai. So we now have official confirmation that the Kohinoor has just been stolen from the Tower. Beberapa saat kemudian ditampilkan bahwa Kohinoor benar-benar telah dicuri oleh seseorang yang belum diketahui. Kemudian terlihat sosok lelaki yang memakai jaket hitam melemparkan Kohinoor di tengah gerimis melanda. Asik. Dan inilah Rajveer, si pencuri Kohinoor. Scene kemudian berpindah kepada Harleen, yaitu wanita cantik yang ber-IQ 7. Kayak inget siapa gitu. Diketahui bahwa Harleen ini adalah resepsionis di sebuah bank yang hanya tinggal bersama neneknya seorang. Ya udah, sini tinggal sama abang. Keseharian Harleen ini sangat-sangat membosankan. Dan ternyata dia adalah salah satu jomblo akut di dunia. Kayak aku dong. Ia menyadari bahwa kesendirian ini menyiksanya. Ia tersadar oleh iklan Take Me Out yang ada di India. Anjing, Take Me Out. Namun di sana namanya adalah True Love. Paginya ia juga melihat seorang temannya yang hingga umur 30 tahun tidak menikah. Akhirnya sepulang dari kantor ia memutuskan untuk mengikuti truelove.com dan ia akhirnya pun berkencan dengan seseorang yang bernama Vicky. Di saat yang bersamaan terlihat Rajveer ingin menjual Kohinoor yang telah ia curi kepada anak buah si Zafar. Dan sebenarnya berlian tersebut berada di dalam sebuah ruby. Biar kelihatan pinter gitu kali ya boy. Namun ternyata Rajveer di sini hanya ingin membunuh anak buah si Zafar. Namun susu yang diberikan si pelayan ternyata salah meja. Nah, di sini terpaksa mereka harus melakukan perkelahian. Nah, di sini sebenarnya sudah cukup aneh ya boy, karena kenapa dia tidak mau menjualnya padahal harganya sudah 5 juta euro. Wow. Tapi ia justru melarikan diri dan berusaha membunuh semua anak buah si Zafar.
Kemudian ditampilkan seorang inspektur yang sedang berbicara dengan seorang jenderal tentang Kohinoor. Menurut inspektur tersebut, Kohinoor harus ditemukan terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian. Scene kemudian berpindah ke kafe di mana Harleen sedang menunggu Vicky pasangannya di truelove.com. Di saat yang bersamaan di sana ada Rajveer yang lari dari anak buah si Zafar yang tersisa. Dan ternyata Harleen mengira Rajveer itu adalah Vicky yang ia tunggu. Rajveer pun di sini mengiyakan bahwa ia adalah Vicky untuk sedikit bersenggama, maksud saya bercengkrama dengan si Harleen. Di sana terlihat bahwa Harleen sudah menaruh hati kepada Rajveer yang menyamar menjadi Vicky. Ternyata itu semua diketahui oleh kepolisian dan menjadikan mereka berdua buronan polisi. Namun di sini entah mengapa anak buah si Zafar juga ikut mengetahui bahwa Rajveer ada di Simla. Setelah terjadi perkelahian dan pelarian dan hingga perlawanan yang cukup sengit dari anggota si Zafar tersebut, akhirnya mereka berdua pun bertemu di jalanan. Dan sebelum berpisah dengan si Harleen, Rajveer pun menghipnotis Harleen jika nantinya ia didatangi oleh agen pemerintah. Ia berpesan bahwa nanti akan ada dua orang yang mendekatinya, yaitu agen pemerintah dan bukan agen pemerintah, dan dia sudah diberi sugesti untuk itu. Benar saja, setelah ia makan, nyanyi, terus tidur, nyanyi lagi, terus ke kamar mandi, nyanyi lagi. Paginya ia dijemput oleh dua orang yang menyatakan ia seorang agen pemerintah. Namun di dalam mobil ternyata Harleen mempraktekkan apa yang disugestikan kepada dirinya oleh Rajveer. Dan kemudian Rajveer muncul dengan sepeda KLX-nya untuk menyelamatkan Harleen. Dan kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka berdua dan anak buah dari si inspektur tersebut. Nah, di sini juga sedikit aneh karena anggota dari Zafar pun juga ikut dalam pengejaran, di mana saat itu yang diserang adalah kepolisian. Dengan sangat mudah kemudian Rajveer mengalahkan semua yang mengejar mereka. Akan tetapi di sini mulai ada konflik antara Rajveer dan juga Harleen. Harleen di sini yang IQ-nya cuma 7. Kayak inget siapa lagi gitu. Di sini merasa ketakutan antara yang benar siapa dan yang salah siapa. Disinilah Rajveer menyatakan bahwa ia sebenarnya orang baik. Kita dikasih clue di sini. Siapakah Rajveer yang sebenarnya? Ya, dialah Ranger Merah. Bukan dong, boy. Ya udah, lanjut. Konflik yang terjadi pun membuat Rajveer ingin meninggalkan si Harleen. Namun karena si Harleen ini dalam hatinya memang merasa bahwa Rajveer ini adalah orang baik, ia tetap ingin ikut dengan Rajveer. Emang cewek kayak gitu. Nah, di perjalanan Rajveer melihat handphonenya yang bertuliskan Rajpur Dehradun. Nah, ini sebenarnya juga clue untuk kalian yang pusing dari tadi alurnya. Karena seharian mereka belum makan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe. Nah, di kafe tersebut Rajveer pun jujur kepada Harleen bahwa ialah yang mencuri Kohinoor, dan itu adalah alasan ia dikejar-kejar oleh kepolisian dan juga anak buah si Zafar. Harleen pun di sini cukup takut dan cukup kecewa karena sampai saat ini ia menganggap Rajveer adalah orang yang sangat baik. Bahkan di sini Rajveer dianggap sebagai orang penting yang sedang melaksanakan misi oleh Harleen, karena memang hatinya mengatakan demikian. Harleen pun sangat kecewa dan marah kepada Rajveer. Selang beberapa waktu ternyata di sana juga ada pihak kepolisian yang lagi mengintai mereka.
Namun ternyata di sini polisi tersebut hanya ingin memprovokasi si Harlin agar menjauh dari Zafir. Aneh nih polisi. Karena pada dasarnya mereka sedang bertengkar, ditambah juga dengan hasutan si polisi, Harlin pun juga ikut percaya terhadap polisi tersebut dan ingin meninggalkan si Zafir. Namun hal yang tidak diduga pun terjadi. Zafir di sini menodongkan sebuah pistol ke arah si Harlin. Dan kemudian Harlin ditembak oleh Zafir. Jadi Zafir bilang I love you gitu. Bukan dong, ditembak beneran. Lalu mereka melompat dari kaca yang ada di situ dan terlihat mereka jatuh ke jurang.